Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Kulhak, mahasiswi Universitas Negeri Jakarta dari Prodi Pendidikan Teknik Elektro Angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview video kakak tingkat saya yang sedang melakukan praktikum percobaan generator DC dengan penguat terpisah. Di sini saya akan mereview video dari kelompok Kak Laufira, yang mana tujuan praktikum ini yang pertama, mahasiswa terampil dalam menjalankan generator DC penguat terpisah. Lalu, mahasiswa terampil melakukan percobaan untuk menentukan karakteristik generator DC penguat terpisah. Nah, untuk dasar teorinya itu, besar tegangan yang dibangkitkan pada generator arus searah adalah EA sama dengan P ditambah IA dikali dengan RA. KEA menjadi flux dikali Z dikali N per 60, lalu dikalikan dengan P dibagi dengan A. Nanti satuannya volt. Sedangkan pada generator penguat terpisah, EA menjadi K dikali flux, lalu dikali dengan N. Kalau N konstan dan tanpa beban, maka IA sama dengan 0. EA-nya itu akan sama dengan V. EA dapat diatur dengan merubah-ubah flux atau if, itu arus medan pemicu, dengan menggunakan potensiometer rheostat. Nah, nanti untuk gambar rangkaiannya kira-kira seperti ini. Alat dan bahan nanti akan dibahas di videonya Kak Laufira yang akan saya review. Lalu untuk keselamatan kerja yang pertama, guna mendapatkan ketelitian pengukuran yang baik, gunakan skala yang menghasilkan pembacaan mendekati skala penuh. 2. Gunakan keamanan. Pastikan posisi power supply pada posisi minimum. Yang terakhir, periksa rangkaian terlebih dahulu kepada dosen atau asisten sebelum diberi sumber tegangan. Sudah masuk ke langkah kerja, kita bandingkan saja dengan videonya. Kita coba sedikit. Ini ada sedikit video perkenalan dari kelompok Kak Laufira. Nah, di sini ada mulai memasuk alat dan bahan. Untuk alat dan bahannya itu ada regulator. Terus ada motor 3 fasa. Ada voltmeter digital, ada ampermeter dan tachometer, dan ada kabel penghubung. Nah, ini untuk langkah kerjanya itu yang pertama, kita akan merangkai si motor 3 fasanya, 1 ke T1, 2 ke T2, dan 3 ke T3. Nah, selanjutnya itu menghubungkan motornya dengan regulator, yang mana L1 kita hubungkan ke A, L2 ke C, dan L3 ke B. Dimana kalau aslinya A itu pada regulator berwarna merah, C itu berwarna hitam, dan B-nya tadi berwarna biru. Selanjutnya, kita akan menghubungkan regulator dengan DC mesin melalui ampermeter.
Tujuannya supaya arusnya itu nanti bisa terbaca, yaitu dengan menghubungkan pin A1 ke yang positif dan A2 ke kutub yang negatif. Nah, lalu mulai pengukuran dengan menyalakan regulator. Untuk menyalakan regulator dilakukan beberapa step-step. Yang pertama kita menyalakan main powernya terlebih dahulu. Yang ada di tengah letaknya, yang sini ini namanya main power. Setelah kita menyalakan main power, lalu kita menyalakan fix AC. Setelah menyalakan fix AC, kita menyalakan variabel AC DC. Yang ketiga, lalu yang keempat itu menyalakan switch-nya. Nah, setelah itu kita akan mencatat RPM. Nah, mencatat RPM ini menggunakan alat yang bernama tachometer. Cara menggunakan alatnya yaitu cukup arahkan laser dari tachometer ini kepada mesin yang berputar, maka nanti RPM-nya akan tercatat secara otomatis. Nah, setelah itu kalau motornya sudah menyala, ini variabelnya kita ubah-ubah sebanyak 10 kali dalam rentang 0 sampai 3 ampere. Nanti arus dan tegangannya akan berubah-ubah. Setiap kita memutar satu kali, kita harus mencatat datanya. Karena kita akan melakukan 10 kali percobaan, biar kita bisa melihat perbandingannya seperti apa. Pengukuran ini dilakukan sebanyak 20 kali, di mana 10 kali dengan if-nya yang menaik. Nah, ini hasilnya dari pengukuran yang naik. Lalu selanjutnya itu ada pengukuran yang menurun, di mana dari full sampai ke posisi 0 kembali. Terus jangan lupa dicatat juga. Setelah pengukuran telah selesai, jangan lupa matikan regulator, yaitu dengan cara seperti tadi urutannya. Matikan switch-nya pertama kan variabelnya sudah 0. Kalau variabelnya sudah 0, kita matikan switch-nya. Setelah matikan switch, kita matikan variabelnya. Ketika variabel sudah mati, kita matikan fix AC-nya. Dan ketika fix AC sudah mati, kita harus mematikan main power-nya. Nah, kira-kira itu video dari kelompok aloe vera. Dan di sini saya juga sudah mempunyai data dari kelompok beliau. Nah, kira-kira datanya seperti ini. Nah, di mana didapatkan grafiknya seperti ini. Saat yang warna biru ini itu saat kondisi tegangan saat IF naik. Dan untuk yang warna merah itu tegangan saat si IF-nya itu menurun, yang dari 3 sampai posisi 0. Ini untuk tabelnya. Nah, untuk tabelnya ketika A-nya 0, tegangannya didapat 4,28, RPM-nya 1488. Terus ketika A-nya 0,25, tegangannya 11,85, RPM-nya 1488.
Terus untuk A-nya 1,4, tegangannya 18,22, RPM-nya didapatkan 1488, seterusnya sampai arusnya itu mencapai 2,95, tegangannya 36,95, RPM-nya 1493. Dimana jika kita perhatikan, kalau arusnya semakin meningkat, tegangannya juga ikut meningkat, dan RPM-nya pun juga sama. Lalu di sebelah sininya ada yang percobaan menurun. Dari yang tertingginya dulu, 2,95 arusnya, maka tegangannya menjadi 36,96, RPM-nya 1493. Lalu untuk tegangannya 2,9, untuk arusnya 2,9 didapatkan tegangan 36,37, RPM-nya 1491. Lalu untuk arus yang 2,8 didapatkan tegangan 35,20. RPM-nya menjadi 1489. Lalu sampai arusnya ketika 0, dia tetap masih memiliki tegangan sebesar 5,43, RPM-nya 14,87. Nah, maka dari tabel yang didapatkan dan grafiknya seperti ini, didapatkan kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh hasil percobaan, didapatkan bahwa tegangan yang semakin naik, arusnya akan semakin bertambah. Sebaliknya, jika arusnya berkurang, tegangannya juga ikut menurun. Lalu, tegangan yang dihasilkan saat penurunan akan lebih besar daripada tegangan saat arusnya dinaikkan, karena diakibatkan oleh efek remanensi dan masih terdapat magnet sisa. Lalu arus pacu IF sama dengan 0, masih terdapat tegangan di dalam terminal pembangkit, dikarenakan tegangan tersebut dibangkitkan dari jangkar generator yang bergerak, dan terbukti juga dalam rumus V sama dengan EG dikurang IA dikali RA. Lalu yang terakhir ada karakteristik dari generator terpisah, yakni sangat dipengaruhi oleh tegangan dan arus di dalamnya. Torsi mempengaruhi nilai tegangan terminal, dan saat penurunan arus lilitan medan magnet memiliki medan magnet lebih besar daripada saat kenaikan arus. Ya, percobaan yang dilakukan oleh kelompok Laufira ini sudah terbukti berhasil karena rumusnya dapat dibuktikan secara teoritis. Ya, kurang lebih itu review dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.